Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan untuk dokumentasi dari IRP Moko. Jadi ini bagian yang ketiga. Sebelumnya kita di bagian pertama kita sudah membahas tentang data-data dasar dan gambaran umum dari program IRP Moko. Terus posisi yang kedua, di bagian yang kedua saya sudah menjelaskan tentang proses pembelian dari order sampai dengan pencatatan keuangan. Terus di yang kedua juga sudah membahas tentang penjualan ready stock. Untuk bagian yang ketiga ini kita nanti akan membahas tentang proses produksi baik untuk custom maupun ready stock. Jadi nanti kita akan tahu proses alurnya seperti apa dan juga penjualan untuk custom. Jadi saya coba untuk review lagi untuk program IRP Moko di sini. Ini secara umum memang membahas atau berisi tentang alur kerja atau alur bisnis dari Moko Konveksi. Oke, baik, mungkin langsung saja untuk proses produksi. Saya jelaskan untuk proses produksi untuk ready stock. Jadi menyambung di bagian yang kedua sebelumnya. Kalau bagian yang kedua kan proses penjualannya. Kalau untuk yang sekarang kita akan membahas tentang proses produksi ready stock. Yang pertama kita akan create projectnya dulu di bagian atau di divisi produksi. Jadi kita coba untuk login divisi produksi. Kita login di sini. Di dalam menu produksi kita cari sub menu. Yang pertama adalah project produksi ready stock. Nah, di sini kebetulan di bagian yang kedua di bagian yang pertama malah saya sudah mencontohkan membuat sebuah project di sini RS contoh 1M. Tanggalnya ini, kodenya ini ya, kode PO-nya, terus jumlahnya 25. Kita coba 25 ini posisi akan kita produksi. Nah, pertanyaannya apakah data ini sudah masuk ke stok? Pasti sudah masuk, tapi posisi jumlahnya masih 0. Kita coba untuk mengecek, memastikan. Di bagian gudang kita coba cari data contoh ready stock tadi. Di menu barang ready stock di sini kalau kita descendingkan di sini RS contoh 1M. Ini posisi ukuran M, stoknya posisi masih 0 karena belum proses produksi. Nah, kita coba untuk mengisi stok di sini dengan cara memproses produksinya. Kita kembali lagi ke produksi ya. Kita login, terus kembali lagi ke menu tadi, project produksi. Di sini kita yang langkah awalnya, langkah pertamanya adalah kita membuat projectnya dulu. Ini posisi kita sudah punya. Kita akan memproduksi sejumlah 25 pieces untuk jenis ready stock ini RS contoh 1M. Nah, kalau sudah dibuat di sini, semua kita mau edit, ternyata rencananya bukan 25 jadi semua 35. Kita ganti 35, kita simpan. Ini sudah mengganti 35. Data berhasil diedit. Ini langkah pertamanya untuk proses produksi. Yang kedua itu adalah order bahan bakunya. Jadi karena kita mencatat tentang alur bisnisnya. Nah, ini kita akan mencatat dari mulai pembuatan projectnya, jenis projectnya. Terus yang kedua adalah mengorder bahan bakunya. Nah, kita klik order bahan baku ready stock di sini, kita cari. Di sini sudah ada RS contoh 1M.
Jadi kita harus order dulu untuk memulai proses produksi. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini sebelum saya contohkan caranya, di dalam submenu order bahan baku ready stock di sini ada 3 tab. Di mana yang pertama ada siap order, ada proses order, ada selesai order. Nah, ini nanti yang akan berpengaruh di gudang. Jadi pertama kali data jenis ready stock itu akan muncul ketika posisi sudah diinput dari project produksi ready stock. Jadi otomatis akan muncul. Jadi makanya di awal saya sudah bilang bahwa program ini berkesinambungan. Alur proses bisnisnya harus teratur. Nah, ini di sini kalau sudah di order nanti akan masuk ke proses order. Kalau sudah di ACC dari gudang nanti akan masuk ke selesai order. Ini kita coba contohkan satu-satu dulu. Kita order dulu bahan bakunya. Nah, di sini ada judulnya tambah proses order penjualan ready stock dengan kodenya sekian. Ini ya kodenya. Dan nama projectnya ini RS contoh 1M. Nah, data order bahan baku ready stock ini mengambil dari template bahan baku. Ingat ya, kita coba klik template bahan baku di sini. Nah, ini yang kita buat. Makanya di awal saya bilang di bagian pertama kalau nggak salah. Jadi kita harus memastikan bahwa data ini sudah ada, sehingga memudahkan divisi produksi untuk menambahkan menginput order bahan baku, baik itu untuk ready stock maupun custom. Nanti akan kita jelaskan juga untuk yang custom. Oke, di sini ada benangnya ada 4 jenisnya, terus ada boxnya, ada furing dan lain sebagainya. Kita contohkan benangnya, seumpama kita cari yang stoknya lumayan banyak nih, 10 seumpama. Kita masukkan benangnya seumpama 1. Terus benang yang kedua kita cari adalah yang ini border semua. Yang banyak nih, yam kuning kecoklatan, kita ordernya seumpama 3. Ini oh ya, saya jelaskan di sini. Jadi untuk kebutuhan bahan baku di sini pastikan bahwa bahan baku yang diorder itu sesuai dengan jumlah kapasitas project produksinya. Jadi seumpama tadi contoh RS contoh 1M ini akan memproduksi 35 pieces. Berarti di bagian produksi sebelum menginput itu sudah mengkalkulasikan kira-kira membutuhkan bahan baku apa saja. Baru setelah dikalkulasi akan diinput di sistem. Terus selanjutnya seumpama tidak menggunakan box, menggunakan furing, menggunakan furing yang banyak di sini. Kita contohkan seumpama 5 atau sesuai dengan jumlahnya 35. Terus kainnya di sini. Kainnya ini seumpama yang ini isovi, kita membutuhkan 3,5. Terus kancingnya di sini kita membutuhkan seumpama kancingnya ada 5 per pieces, berarti 10 lah, terlalu banyak ya. Kita 5 aja. 5 kali 35 itu 175, 17,5 saja lah, atau 17 saja. Terus labelnya semua sini label Moko, yang ini kita membutuhkan 35. Resleting tidak perlu. Oke, kita berarti membutuhkan beberapa jenis barang. Yang pertama benang, yang kedua benang juga, yang ketiga furing, yang keempat kain, yang kelima kancing, yang keenam label. Kita membutuhkan 6 jenis barang sesuai dengan kebutuhan produksi 35 pieces tadi. Kalau sudah kita isi, kita klik simpan. Maka di sini akan muncul sukses data berhasil disimpan. Nah, posisi data tadi yang RS contoh tadi sudah tidak ada di sini. Dia akan masuk ke tab proses order di sini.
Jadi dia akan masuk di sini. Nah, di dalam proses order di sini yang nanti akan akan masuk ke gudang. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ada yang ketinggalan? Kita menambahkan, bisa kita tambahkan lagi. Sebelum kita tambahkan, kita lihat dulu detailnya. Nah, detailnya kita membutuhkan 6 barang nih, benangnya 2, foringnya 1, kainnya 1, kancingnya 1, labelnya 1. Oh, ternyata kita butuh data lagi. Kita butuh bahan baku yang lain, jenis yang lain, atau kita mengedit jumlahnya boleh. Seumpama ini kita edit benangnya tidak 3 tapi 3,5 seumpama. Kita klik simpan. Nah, di sini sukses, data berhasil disimpan. Kita kembali lagi ke yang tadi, posisi benangnya sudah menjadi 3,5. Kalau ternyata ada yang salah, tinggal kita hapus. Nah, kembali lagi ketika kita mau menambahkan ada jenis barang yang kurang, kita klik tambah saja. Kita klik tambah, di sini muncul template bahan bakunya tadi. Semua kita tambahkan kerah di sini. Kita kerah, semua kerah abu. Kita pilihnya 35. Kita simpan. Nah, data berhasil disimpan, proses ordernya. Ketika ketik detail ini sudah menjadi 7 ya. Sudah masuk kerah abunya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau menambahkan ini apakah kembali lagi dari awal? Tidak. Menambahkan order di sini hanya menambahkan data-data yang kurang saja, tidak dari awal. Itu yang perlu diingat. Oke, selanjutnya setelah ini bagaimana? Setelah ini kita akan masuk ke divisi gudang. Kita logout dulu, kita masuk ke divisi gudang, kita login dengan akun gudang. Kita akan masuk ke sub menu permintaan bahan baku ready stock. Di sini. Jadi di permintaan bahan baku ready stock ada 2 tab, yaitu perlu di ACC dan sudah di ACC. Nah, untuk perlu di ACC di sini, jadi ini yang diperlukan gudang untuk meng-ACC apakah bahan baku yang diorder itu bisa di ACC atau tidak. Caranya bagaimana? Ini contoh yang tadi ya. Kita klik detail, maka akan muncul bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk project tersebut. Project ini ya. Kodenya ini, jenisnya ini, jumlahnya 35 pieces. Di sini ada 7 item barang dengan ada kodenya, ada nama bahan bakunya, ada jumlahnya, jumlah dari tiap itemnya. Terus akan dibandingkan dengan stok gudang di sini. Jadi jumlahnya 1, stok gudangnya 10. Di sini juga ada indikatornya. Oh, sisa 9, stok masih aman. Sisa 7,5, stok masih aman, dan seterusnya. Jadi di sini gudang itu sebelum me-ACC dia harus melihat indikatornya dan stok gudangnya apakah masih atau tidak. Ini yang nanti dibutuhkan gudang untuk merequest ke bagian produksi atau bagian pembelian untuk menambah bahan baku tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, stok gudang di sini itu stok gudang yang real time, makanya di dalam ERP di sini memang dibutuhkan keakuratan data. Jadi setiap kali ada bahan baku yang keluar dari gudang ataupun yang masuk, itu semua harus dicatat. Sehingga proses ERP Moko ini berjalan sesuai dengan data yang valid. Nah, caranya bagaimana? Tinggal di sini secara default centangnya sudah kecentang semua. Jadi tinggal kita klik ACC. Jadi ini tinggal centang-centang secara detail. Secara default sudah tercentang semua. Jadi kalau semua di sini sudah aman semua, ya sudah tinggal klik ACC. Kalau ternyata di nomor 1 di sini stoknya kurang, ya sudah di sini. Walaupun di sisi sistem itu sudah ada filter ketika stok yang
stok yang over itu dia akan menolak sistem. Tapi di sini untuk membuat filter ganda di situ selain sistem juga ada faktor filter manusia untuk memfilter apakah data tersebut sudah benar atau tidak. Oke, kita contohkan, kita ACC semua, kita klik ACC di sini. Di sini akan ada message box, apakah Anda yakin meng-ACC data-data yang dicentang, klik OK. Ketika sudah, maka sukses, data berhasil di ACC dan datanya kosong. Kita kembali lagi. Data tersebut sudah tidak ada di perlu ACC, tetapi sudah ada di sudah ACC, di tab sudah ACC di sini. Jadi kode PO-nya berapa, jenis ready stock-nya apa, jumlah ordernya berapa, di sini klik detailnya juga akan muncul ini. Nah, ternyata dari sisi gudang salah ACC, tinggal dibatalkan saja. Jadi di sini semuanya sedinamis mungkin. Oke, itu sudah untuk posisi gudang. Kita akan kembali lagi ke proses produksi ready stock, ke posisi produksi. Jadi masuk lagi ke divisi produksi. Kita akan masuk ke sub menu proses produksi ready stock. Nah, di sini proses produksi ready stock di sini ada 3 tab juga, ada siap produksi, ada proses produksi, dan ada selesai produksi. Nah, untuk proses produksi ready stock di sini kita akan menambahkan pekerjaan-pekerjaan apa yang dibutuhkan untuk membuat project produksi tersebut. Kalau sebelumnya kita membahas tentang order bahan baku, di sini adalah di pekerjaan. Yang ini berhubungan dengan template pekerjaan di sini. Ini juga sudah saya jelaskan di sisi di sisi bagian yang pertama. Oke, kita kembali lagi ke proses produksi ready stock. Nah, contohnya di sini kita akan menambah order. Aksinya adalah order. Di sini akan muncul keterangannya. Jadi ada keterangan detail dari jenis ready stock tersebut. Terus yang kedua adalah bahan bakunya. Ini bahan bakunya diambil dari submenu order bahan baku yang sebelumnya. Terus di sini akan menampilkan pekerjaan-pekerjaannya di sini. Pekerjaannya seperti apa, nanti kita masukkan semua. Untuk membuat ready stock di sini contohnya potong kemeja semua dibutuhkan jumlah pekerjaannya adalah 3. Terus potong polo shirt susahnya semua 5. Terus jahitnya varian warna semua 5. Lubang kancingnya 2. Sudah semua ada gosok basa jadi semua 5. Ini kita contohkan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pekerjaan. Kalau sudah, kita klik lanjut. Nah, ketika klik lanjut, di sini akan muncul peringatan sukses data berhasil disimpan. Nah, posisi seperti ini itu sudah tidak lagi ada di proses siap produksi, tetapi sudah masuk ke tab proses produksi. Di sini akan muncul. Jadi jenis ready stock-nya apa? Di sini detail pekerjaannya di sini ya. Potong kemeja nanti akan totalnya adalah 4.287.500 dan lain sebagainya. Terus kita kembali, itu detailnya. Terus kalau seumpama ada pekerjaan yang kurang, kita klik tambah saja. Di sini nanti disesuaikan. Jadi di sini ada detail bahan baku, di sini detail pekerjaannya, ada 7 jenis bahan baku dan ada 5 jenis detail pekerjaan. Kalau mau ditambahkan saja. Kalau tidak, kalau ada lagi ditambahkan untuk border. Biasanya untuk border di sini adalah khusus. Kita tambahkan saja seumpama untuk pekerjaan bordernya seumpama border lengan. Harganya tiap piecesnya berapa? Seumpama 1.000. Ini contoh saja ya. Jadi
contoh data-datanya, contoh lanjut. Nah, ketika sudah nanti akan muncul di sini jenis pekerjaannya ada 5, terus ditambah detail bordir, ada bordir satu lagi nih, lengan 1000, jumlahnya 35, menyesuaikan dengan piecesnya di sini ya. Setelah itu nanti akan muncul total keseluruhannya 4 ini sekian. Kembali lagi, data ini adalah data contoh. Kalau sudah, ketika sudah semuanya sudah oke, maka kita akan menyelesaikan semuanya. Dalam arti adalah ketika ini sudah diinputkan, terus nanti proses produksi berlangsung secara teknis pengerjaannya. Kalau semua sudah, kita selesaikan. Gunanya apa? Ketika kita selesaikan berarti nanti akan muncul di stok. Kita contohkan, selesaikan semua, data berhasil disimpan, terus kita kembali lagi. Nah, posisi sudah tidak lagi menjadi di proses produksi, tetapi menjadi ke selesai produksi. Nah, di selesai produksi di sini masih ada langkah lagi, yaitu untuk menyelesaikan secara keseluruhan. Di sini terlihat bahwa dengan produksi ini, jenis produksi ini, jumlah produksinya berapa, jumlah produksi yang selesai berapa. Nah, ini bisa dinamis, jadi dalam arti di dalam penyelesaiannya itu tidak harus semuanya, semua dicicil sebagian dulu, itu bisa. Nanti di stoknya juga seperti itu. Kita contohkan saja. Kita selesaikan semua di sini ya. Jenis pekerjaannya yang sudah selesai semua baru 25. Kita selesaikan selesaikan project. Terus ada keterangan apakah Anda yakin untuk menyelesaikan project ini? Oke. Data berhasil disimpan, kita masuk ke selesai produksi. Nah, di sini jumlah ordernya itu 35, yang sudah selesai 25. Ketika jumlah selesai itu tidak sama dengan jumlah produksi, maka tombol selesaikan masih aktif. Jika tidak, dia sudah seperti ini. Nah, kita masuk ke gudang untuk mengecek apakah datanya sudah masuk atau belum. Kita login ke divisi gudang, barang ready stock. Nah, di sini RS contoh 1M, ukuran M, stoknya 25. Ingat ya, jadi posisinya masih 25 walaupun secara order itu sudah 35, tapi karena selesai produksinya baru 25, maka di stoknya baru 25. Oke, kita selesaikan sekalian untuk 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 produksinya tadi. Kita login ke produksi lagi. Terus masuk ke proses produksi ready stock. Terus masuk ke selesai produksi. Di sini kita selesaikan semuanya. Berarti kurangnya adalah 10. Selesaikan project. Anda yakin? Oke. Data berhasil disimpan, terus selesai produksi, sudah selesai di sini. Nah, kita untuk memastikan kita cek ke gudang lagi apakah sudah benar 35 atau belum. Di dalam gudang kita cek. Barang ready stocknya itu sudah 35. Oke, itu untuk proses produksi ready stock. Jadi memang semua divisi hampir semua terlibat. Mungkin nanti setelah ini kita akan bahas tentang custom dan lebih kompleks karena nanti akan semua divisi akan terlibat. Oke, kita logout, kita masuk ke bagaimana untuk penjualan ready stock, penjualan custom dan bagaimana proses produksinya. Ingat, karena custom itu sesuai dengan request dari klien atau customer, jadi pengerjaan dari order sampai dengan produksi sampai selesai itu memang berkesinambungan. Makanya tadi saya bilang akan melibatkan beberapa divisi yang lumayan banyak. Hampir semua divisi terlibat. Nah, untuk penjualan custom
Ini nanti saya akan rangkum sekalian penjualan sekaligus produksi. Itu dimulai dari marketing, berarti kita akan login marketing. Di dalam marketing di sini kita masuk ke PO penjualan custom. Di dalam PO penjualan custom di sini ada 2 tab, yaitu order dan proses. Jadi order posisi masih order, proses masih proses. Nah, di proses biasanya nanti sudah selesai atau belum itu diproses. Oke, kita tambahkan dengan klik tombol tambah. Maka akan muncul form seperti ini. Kode PO-nya otomatis, nama PO-nya semua contoh custom. Kita cek customernya, kita cari. Tes ini ya sesuai dengan customer yang sudah pernah saya buat. Terus kategori barang jadinya apa? Semua barang jadinya adalah kemeja. Ini kategori barang jadi ini ada di tab di sub menu kategori barang jadi yang ada di sisi produksi. Jadi ini harus dibuat dulu sebelumnya. Di marketing ada di kategori barang jadi. Terus tanggalnya, terus foto. Nah, ini foto nanti akan berpengaruh di gambar untuk membedakan saja sebenarnya ini custom yang apa. Kita cari gambarnya, contoh saja cuma ini. Kita lanjut. Nah, setelah lanjut di sini akan masuk ke form selanjutnya, yaitu detail order. Jadi untuk satu kemeja tadi itu membutuhkan beberapa ukuran detailnya. Semua jenisnya di sini kemeja cowok, ukurannya semua M, jumlahnya semua 5, harganya 1 per pieces ya, semua 200.000. Terus ada lagi, kita klik tambah. Di sini semua kemeja cowok lagi, ukurannya tapi XL semua, jumlahnya 7, harganya semua 250. Terus tambah lagi kemeja cewek, ukurannya S seumpama, jumlahnya adalah 3, harganya 175.000. Ini contoh saja, saya tidak tahu secara detail harganya berapa, ini saya contohkan saja. Nah, ini contohnya tiga jenis barang dengan mempunyai kuantiti yang berbeda-beda. Setelah sudah semuanya, di sini kita klik simpan. Nah, di dalam klik simpan di sini itu akan menampilkan data-data yang barusan kita input. Di sini POP kodenya berapa, nama PO-nya apa, nama customernya siapa, kuantitinya total ya, totalnya berapa, terus total untuk untuk ordernya sekian, total bersihnya sekian. Ada tombol edit dan tombol hapus. Semua ada perubahan di sini, kita klik edit. Nah, di dalam edit di sini kita bisa menambahkan yang tidak ada ditambah tadi, yaitu ongkos kirim, PPN, diskon, dan lain. Ini ya, berarti ada 4 jenis pengiriman, ongkir, PPN sama diskon. Seumpama jenis pengirimannya JNT Express, ongkirnya seumpama dengan total 15 pieces tadi seumpama 50.000 semua. PPN-nya seumpama 5%. Di sini totalnya otomatis. PPN-nya berapa? Seumpama kita diskon 75.000 seumpama saja. Kalau sudah, kita klik lanjut. Terus detail ordernya, kalau mau menambahkan tinggal ditambah, kalau mau dihapus tinggal dihapus. Ketika sudah, klik simpan. Nah, maka totalnya ini, total bersihnya ini. Yang dibayarkan ke customer itu adalah ini. Karena ini nanti yang tidak dihitung adalah PPN sama ongkir atau ongkos kirim. Jadi yang diterima itu ini 3.200.000, tapi yang
maksudnya diterima ke Moko Konveksi seperti ini, yang dibayarkan customer ini karena ada PPN sama ongkir yang di luar nanti HPP. Oke, selanjutnya setelah ini kita buat invoice. Umpama dari setelah membuat ini kita harus membuat invoice untuk apa namanya? Untuk tagihan ke customer. Kita klik invoice terus kita tambahkan tanggalnya, pilih keterangannya mau DP atau DP desain, product sample, pelunasan atau full payment. Jadi seumpama di sini DP dulu. DP-nya seumpama 1 juta. Dari total tadi ya, kita klik simpan. Maka akan muncul. Nah, kalau mau cetak invoice-nya tinggal kita klik cetak. Mau pilih tanda tangan digital atau tidak. Klik cetak, nanti muncul ini. Jadi totalnya adalah 3.488. Di sini ada keterangannya. Setelah itu kalau sudah kita klik kembali. Nah, setelah invoice ini sudah selesai, posisi marketing harus klik lanjut. Apakah ingin melanjutkan proses PO custom ini? Kalau lanjut nanti akan masuk ke proses, kira-kira seperti itu. Klik, maka sudah tidak ada di order tapi di proses. Kalau mau membatalkan, oh ternyata salah, kita tinggal klik batalkan saja. Oke, selanjutnya setelah marketing masuk ke produksi, kita akan memproduksi order tersebut. Kita login ke divisi produksi. Di sini kita akan masuk ke order bahan baku custom. Kita klik. Nah, di sini akan muncul paling awal di sini. Sama seperti order bahan baku ready stock, jadi ada siap order, ada proses, ada selesai. Di sini caranya hampir sama dengan yang ready stock. Kita agak mempercepat aja. Klik order. Ini berarti bahan baku ya. Bahan bakunya apa saja? Seumpama di sini yang kita cari yang paling banyak deh, 37, tadi jumlahnya ada 15, 1,5. Terus kainnya ya ini 1,5 atau 15. Untuk penginputan ini sama dengan yang ready stock, jadi posisi produksi sudah mengkalkulasi kira-kira kebutuhan bahan bakunya berapa. Kancingnya 15 45 seumpama ada 3 kancing. Label ukurannya seumpama tadi apa tadi M5 XL 7, S-nya 3 semua. Terus udah ini dulu aja lah. Ini kita klik simpan. Ketika klik simpan nanti akan muncul di proses order di sini. Jadi jumlah ordernya 5, di sini ada detail, ada tambah. Sama seperti yang tadi, ketika ditambah nanti kita akan menambahkan apa saja yang ada di dalam penambahan bahan baku tersebut. Karena tidak ada, kita lanjut aja. Jadi ini detailnya ya. Terus kalau sudah nanti kita masuk ke gudang untuk meng-approve. Kita logout, kita login ke gudang. Kita sync in. Di gudang di sini kita akan masuk ke permintaan bahan baku custom. Permintaan bahan baku custom di sini. Kita klik, ada 2 sama ya, ada perlu ACC sama sudah ACC. Ini
tadi tes ya, jumlah bahan bakunya ada 6 jenis, kita klik detail, sama tampilannya. Jadi ini jenisnya apa saja, terus jumlahnya berapa yang diminta, terus stok gudangnya berapa, indikatornya berapa. Kalau sudah, klik ACC. Apakah Anda yakin? Oke. Sukses, data berhasil di ACC. Kita kembali lagi dan posisi sudah di ACC. Kita klik detail, sudah. Kalau mau membatalkan tinggal dibatalkan. Oke, dari proses assessment dari gudang sudah oke. Kita akan kembali lagi ke produksi. Kita login produksi. Kita memastikan dulu nih di dalam order bahan baku custom posisinya nanti sudah masuk ke selesai atau belum. Proses order di sini ya sudah tidak ada, berarti di selesai. Di sini selesainya sudah oke. Kita butuhkan ini. Kalau sudah, kita masuk ke proses produksi custom. Nah, di dalam proses produksi custom di sini sama seperti ready stock, ada siap produksi tabnya ya, ada siap, ada proses, ada selesai. Di sini produksinya kita klik, terus seumpama gosok bajunya ada 5, terus jahit kemeja. Nah, jahit kemeja semua ada 15. Terus ini beda-beda. Semua jahit kemeja di sini yang pertama 7, yang panjang 5, yang panjang lagi 3 seumpama. Ini beda-beda harganya. Terus terus pasang kancing seumpama 15 ya, berarti ada 3 seumpama. Kalau sudah, klik lanjut. Ketika klik lanjut nanti akan masuk ke proses produksi di sini. Nah, kalau mau ditambahkan order bahan bakunya tinggal klik order di sini. Kalau tambah bordir, semua ada tambahan bordir. Pekerjaan 1 seumpama saku, harganya tiap piecesnya seumpama 5.000. Pekerjaan yang kedua lengan, harganya 7.500 seumpama. Klik lanjut, maka akan muncul di sini totalnya. Oke, kalau sudah klik selesaikan semua. Ketika klik selesaikan semua di sini berarti proses sudah ada di dalam selesai produksi. Nah, sebelum kita selesaikan, karena tadi masih ada invoice-nya baru 1 ya, baru DP tadi. Jadi nanti kalau ketika klik selesaikan sudah masuk ke HPP, otomatis akan masuk ke HPP. Nah, sebelum kita masukkan di sini kita sekalian secara alur harusnya memang diselesaikan dulu baru invoice lagi yang terakhir. Jadi barang sudah jadi dikirim, terus nanti dari customer mengirimkan kekurangannya atau terserah, tinggal kesepakatan dengan customer. Kita coba ke customer, kita invoice-nya kita isi dulu. Berarti kita masuk ke marketing. Klik login, terus kita masuk ke PO penjualan custom. Prosesnya di sini, invoice-nya baru 1 ya. Terus di sini kita tambahkan tanggalnya, keterangannya, semua pelunasannya berapa tadi? Bentar. Pelunasannya ini. Berarti ada yang kelebihan tadi. Berarti kita coba masuk ke yang ini, totalnya baru 34. Berarti kita edit saja menjadi
biar HPP-nya benar gitu maksudnya. Lanjut, ini 7, klik simpan. Oke, nah ini nanti oke masuk. Terus invoice-nya di sini kita tambahkan, oh tadi berapa? Berarti kurangnya 32 nih, kita copy saja lah. Saya tidak hafal. Kita tambah, terus kita klik tanggalnya, keterangannya pelunasan, nominalnya ini berarti 32. Nah, 3223. Klik simpan. Nah, ini ada keterangan cetak lunas. Sama seperti DP tadi ya. Jadi total down payment-nya ini, total balance-nya ini, jadi sudah oke. Ketika sudah baru kita selesaikan. Posisi ini sudah, kita selesaikan ke produksi. Kita login produksi. Jadi ini ya, seolah-olah ini kita repot kembali lagi ke login logout karena memang ini saya contohkan satu orang, tapi secara realnya karena beberapa orang, beberapa divisi, jadi sebenarnya semuanya saling keterkaitan. Masuk ke proses produksi custom, terus selesaikan produksi di sini menjadi 19 ya. Kita selesaikan. Oke, kita selesaikan project. Terus ada peringatan, apakah Anda yakin ingin menyelesaikan proyek ini? Oke. Maka ketika sudah, dia akan masuk ke HPP. Selesai produksi. Nah, sebelum masuk ke HPP, kita coba lihat, kita masukkan akuntansi tersebut ke akuntansi. Jadi kita akan masuk ke accounting. Kita cari untuk yang penjualan custom. Di sini kita cari saja apa tadi, tes ya, custom. Ada belum ini? Oh ini yang sudah masuk akun, kita masukkan ke akunnya. Di sini posisi, nah APP-nya sudah masuk tapi ininya belum masuk. Kita masukkan, supaya ternyata posisi sudah transfer nih dari sisi customernya. Kita input transaksinya, tanggalnya, simpan. Sudah masuk 1 juta, terus yang ini 3 jutanya kita masukkan. Ininya disesuaikan ya untuk akun rekeningnya lunas, kita klik simpan. Jadi posisinya sudah lunas. Nah, setelah itu bagaimana cara melihat HPP? Nah, untuk HPP itu posisi ada di dalam pimpinan. Jadi kita coba login pimpinan. Ada di dalam menu harga pokok penjualan. Di sini untuk tes, jadi kita klik detail, maka akan muncul. Nah ini perhitungannya saya tadi salah, kebetulan total biaya produksinya lebih dari ini. Jadi ini saya contohkan yang ya kebetulan saya tidak tahu secara detail, tapi secara gambarannya kira-kira seperti itu. Nanti akan kelihatan harga jual per bisnisnya berapa, total keuntungannya berapa. Ini secara sistem sudah terdokumentasi. Kira-kira seperti itu. Ini detailnya, detail bahan bakunya, terus detail biaya produksi, ada bordirnya juga, dan lain sebagainya. Oke, itu mungkin penjelasan saya. Yang jelas untuk HPP ini memang
sangat-sangat penting untuk posisi pimpinan, makanya untuk menunya ada di sisi pimpinan. Jadi pimpinan akan tahu tiap tiap apa namanya tiap order itu em, membutuhkan biaya produksi berapa dan keuntungannya berapa, baik per pieces ataupun secara project. Oke, itu mungkin apa namanya penjelasan saya tentang IRP ini. Untuk lebih detailnya silahkan Anda coba. Kalau memang tertarik, untuk bagi Anda yang tertarik silahkan nanti bisa komunikasi dengan saya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.